你就问枪 face， 我放过你。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ip Man 3. Penasaran dengan alur ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Di episode yang ketiga ini berlatar di Hong Kong pada tahun 1959. Ip Man dan putra bungsunya tinggal di sini, sedangkan anak sulungnya sedang belajar di Foshan, Tiongkok. Dan itulah alasan mengapa di sini anak Ip Man cuma satu. Di suatu pagi, ada seorang pemuda yang masuk menemui Ip Man. Ternyata dia adalah Bruce Lee. Kini dia sudah besar dan menagih janji Ip Man untuk diajarkan Wing Chun. Kemudian ia pun mengatasi kecepatan bela diri Bruce Lee. Ip Man cuma bilang lumayan. Lantas Ip Man pergi membuka pintu dan berdiam diri di depannya. Bruce Lee cukup kecewa dengan reaksi itu, tapi dia menerimanya dan pergi keluar. Di sebuah sekolah, terlihat ada dua bocah yang sedang berkelahi. Yang baju putih bernama Yip Ching, sedangkan yang baju hijau bernama Cheng Fong. Tak lama kemudian, Bu Guru datang untuk melerainya. Di kantor, Yip Ching diobati oleh ibunya, sedangkan Cheng Fong diobati oleh ibu guru. Kemudian Ip Man pun datang ke sekolah setelah tahu apa yang telah terjadi. Ip Man pun lalu mengajak Cheng Fong makan malam di rumahnya. Mengingat ayah Cheng Fong biasanya terlambat menjemput karena harus narik becak terlebih dahulu. Di malam harinya, mereka makan dengan lahapnya. Selesai makan, ayah Cheng Fong yang bernama Cheng Pingci datang menjemputnya. Kemudian mereka berdua pun pulang dari rumah Ip Man. Keesokan harinya, Cheng Pingci sedang bertarung di tempat pergulatan ilegal. Lalu datanglah Mike Tyson alias Frank dengan istri dan anaknya. Menyadari akan kedatangannya, sang si panitia pun menghampiri Frank. Mereka kemudian membicarakan bisnis di kantornya. Frank mendesak Sang agar segera membereskan sekolahannya. Selanjutnya di tempat lain, Ip Man mendatangi restoran guru Tin. Saat hendak foto bersama para guru kungfu, tiba-tiba saja sang istri menelpon. Sang istri rupanya sudah sejam lebih menunggu di kelas tari. Rupanya Ip Man lupa akan janjinya sendiri. Akhirnya sang istri pun ngambek. Saat Ip Man menunggu Yip Ching pulang dari sekolah, Ip Man bertemu Cheng Pingci. Mereka mengobrol dan terungkap ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun dari guru yang sama, yaitu Chan Wah Sun. Cheng Pingci pun mengajak Ip Man untuk duel persahabatan di suatu hari nanti. Dengan agak canggung, Ip Man pun menyetujuinya. Saat Ip Man dan anaknya hendak pulang, Sang dan anak buahnya menuju ke sekolahan. Ip Man curiga pada gerak-gerik mereka. Setibanya di kantor sekolah, anak buahnya melakukan intimidasi hingga membuat para guru ketakutan. Sang ingin membeli sekolahan ini untuk keperluan real estate, tapi kepala sekolah menolaknya. Akhirnya Sang pun memaksa dan menyiksa kepala sekolah, dan tiba-tiba saja Ip Man pun datang mengajar mereka. Lalu Ip Man menelpon polisi. 所以今日發生嘅事講嚟聽下。晒地裝就係咁多人啫，日日嚟嘅課程，唔好客氣，應該嘅。
Di tempat lain, Sang yang kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolah malam itu juga. Lantas di pagi harinya, para orang tua dan anak-anak mereka ramai menunggu di luar karena gerbangnya dirantai. Lalu Bu Guru melapor pada Yip Man yang baru datang. Dan akhirnya murid-murid Yip Man pun membuka gerbangnya. Dari kejauhan, anak buah Sang melihatnya dan berlalu pergi. Jauh. Karena takut mereka kembali, maka Yip Man dan muridnya pun memutuskan untuk menjaga sekolahan hingga malam hari. Dan tiba-tiba saja anak buah Sang datang menyerbu. Yip Man menghajar gerombolan itu dengan sangat rapi. Sementara itu, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Cheng Pingci pun bergegas menghajar para preman itu. Seusai menghajar preman, Yip Man melihat Cheng Pingci yang akan beranjak pergi. Yip Man pun menghampirinya dan berterima kasih padanya. Cheng Pingci memuji Wing Chun Yip Man dan berlalu pergi. Suatu hari saat sedang beraktivitas, istri Yip Man mengalami nyeri di perutnya. Lalu dia memutuskan untuk membeli obat. Di tempat lain, Yip Man yang sedang berjaga di sekolah kedatangan Guru Tin. Guru Tin menyesalkan tindakan brutal mantan muridnya itu, yaitu Sang. Lalu mereka berdua bergegas ke tempat Sang untuk memarahinya. Saat bertemu, Guru Tin marah dan menampar Sang. Tak terima, Sang pun mencoba menusuk Guru Tin. Beruntung Yip Man segera melumpuhkannya. Tapi anak buah Sang pun keluar dan mengepung mereka. Saat genting-gentingnya, Bob datang dan mengancam Sang. Usai kejadian itu, Yip Man, Guru Tin, dan Bob berunding soal kasus sekolahan ini. Yip Man mendesak Bob untuk mengambil langkah tegas mengingat dia adalah polisi. Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bosnya Sang, yaitu Frank alias Mike Tyson. Suatu pagi, istri Yip Man memutuskan untuk periksa ke dokter lantaran nyeri di perutnya itu. Dokter mendiagnosa istrinya terserang kanker. Sang istri kaget dan pulang dengan sangat terpukul. Saat jalan pulang, sang istri melihat Yip Man disanjung-sanjung oleh ibu-ibu sekolahan. Di lain tempat, Cheng Pingci yang memenangkan pertarungan diminta Sang untuk menghajar ahli kungfu. Kebetulan Cheng Pingci memang lagi butuh uang, lantas dia pun menyanggupinya. Lalu datanglah Cheng Pingci ke lokasi. Ternyata dia diminta untuk menghajar Guru Tin. Guru Tin sempat melawan, tapi Cheng Pingci terlalu jago. Akhirnya tangan Guru Tin pun patah. Saat hendak pergi untuk jaga sekolah lagi, sang istri bertanya pada Yip Man kapan bisa makan bersama lagi. Yip Man pun menjawab jika tak lama lagi. Ketika sang istri tengah menceritakan diagnosa kanker itu, tiba-tiba saja ada telepon masuk. Lalu Yip Man mengangkatnya. Ternyata itu dari rumah sakit yang merawat Guru Tin. Maka bergegaslah Yip Man menuju rumah sakit itu. Sementara terlihat Sang pergi ke sekolahan dan menculik anak-anak. Ia ingin pihak sekolah membawa paket seks ke tempatnya jika ingin anak-anak dilepaskan. Usai menjenguk Guru Tin, Yip Man kembali ke sekolah. Bu Guru mengabarkan bahwa Sang menculik anak-anak termasuk Yip Ching anaknya. Lalu bersegeralah Yip Man ke tempat Sang sambil membawa bambu. Di sana Yip Ching menangis. Lalu Yip Man menyuruhnya supaya jangan takut. Mengetahui bahwa itu anak Yip Man, Sang menyanderanya dan meminta Yip Man untuk berlutut dan bersujud padanya. Tak punya banyak pilihan, Yip Man pun menurutinya. Di waktu yang bersamaan, Cheng Pingci datang untuk menjemput anaknya. Sang melepaskan anak Cheng Pingci dan mereka berdua pun pulang. Kemudian Sang menyuruh anak buahnya untuk menghajar Yip Man. Yip Man pun menghadapinya. Sementara itu, Cheng Pingci balik lagi. Lantas dia menghajar Sang karena ingin membebaskan anak-anak sekolahan yang lain. Lalu Sang kabur sambil membawa Yip Ching. Yip Man pun mengejarnya. Yip Ching lolos setelah menggigit tangan Sang. Dia pun kabur naik ke atas dan disusul Yip Man. Tak lama kemudian, polisi datang. Sang sempat meloloskan diri. Polisi mengamankan TKP. Lalu reporter memotret kejadian itu.
Setibanya di rumah, istri Yip Man yang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu sang istri menampar Yip Man. Lantas sambil memeluk, Yip Man pun meminta maaf pada istrinya. Di saat inilah sang istri mengungkapkan juga bahwa dia terkena kanker. Yip Man dan sang istri lantas berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang hanya bisa memberikannya obat karena sel kankernya sudah menyebar sangat luas. Mungkin waktu hidup istri Yip Man hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas yang begitu dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan batas. Frank pun menemui Sang di bawah yang tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil meninju samsak tangan yang dipegang oleh Sang. Sang mengatakan ini semua salah Yip Man. Lalu Frank pun menyuruh si petarung Muay Thai itu menghabisi Yip Man. Yip Man mengantarkan istri berobat. Sepulang dari sana saat masuk lift, tiba-tiba saja si petarung Muay Thai itu masuk juga. Si petarung Muay Thai itu langsung menyerang Yip Man. Yip Man mencoba mengendalikan serangannya. Lalu Yip Man pun meladeninya di luar lift. Sang istri mengkhawatirkan Yip Man. Mereka berdua bertarung sambil menuruni anak tangga. Usai mengalahkan si petarung Muay Thai itu, Yip Man dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Sesudah itu, Bob mengatakan jika kondisi sudah aman. Tapi bosnya Sang, yaitu Frank, ingin menemui Yip Man secara pribadi. Yip Man pun pergi menemui Frank. Di sana Frank terlihat sedang meninju speedball. Lalu, Frank menantang petarung terbaik Wing Chun ini untuk adu tinju dengannya. Jika Yip Man bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka Frank tak akan mengusik sekolahan itu lagi. Pertarungan pun dimulai. Frank mempunyai power yang sangat luar biasa. Yip Man sempat terlihat kewalahan dengannya. Setelah Yip Man terpental, Yip Man menyerang secara cepat. Frank pun membalasnya, tapi Yip Man menahannya dengan sikut. Pertarungan pun usai saat bel berbunyi, di mana Frank hampir meninju kepala Yip Man, dan sebaliknya Yip Man juga hampir menendang kemaluan Frank. Akhirnya Yip Man pun berlalu pergi. Di tempat lain, Chang Ping-chi baru saja menyewa tempat kosong untuk membuka perguruan Wing Chun. Kebetulan si pemilik juga suka Wing Chun. Dia ngefans banget sama Yip Man. Dia pun memberikan koran yang di dalamnya ada foto Yip Man. Di lain waktu, Chang Ping-chi pergi ke restoran Guru Tin dan menemui reporter. Ia meminta si reporter menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran. Tapi si reporter menolak karena meragukan kemampuannya. Melihat ada guru kungfu, Chang Ping-chi pun menantang guru itu. Tentu saja si reporter pun memotretnya. Chang Ping-chi dengan mudahnya mengalahkan guru itu. Akhirnya Chang Ping-chi pun mulai terkenal. Banyak sudah guru-guru kungfu yang ia kalahkan. Hingga pada akhirnya di depan para reporter, Chang Ping-chi menyatakan untuk menantang Yip Man. Dia mengatakan Wing Chun Yip Man tidak asli dan tidak pantas jadi ahli Wing Chun. Kungfu. Saat sedang menemani istri berobat, Yip Man membaca berita tantangan itu. Sang istri juga melihatnya. Tiba-tiba Yip Man membalik lembaran berikutnya. Seolah tak peduli dengan tantangan itu, Yip Man lebih memilih untuk senantiasa menemani sang istri. Hingga pada suatu hari, Yip Man pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya asalkan dia diangkat menjadi murid Wing Chun-nya. Rupanya selama ini Bruce Lee salah paham. Yip Man tak pernah menolak Bruce Lee. Waktu itu dia cuma sedang membuka pintu, tapi Bruce Lee malah berlalu pergi. Mendengar itu, Bruce Lee pun tersenyum. Akhirnya hari pembuktian Wing Chun itu datang juga. Chang Ping-chi dan para guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Yip Man demi menjawab tantangan itu. Di waktu yang bersamaan, Yip Man sedang menari bersama istrinya dengan perasaan riang gembira. Karena tak kunjung datang, maka juri pun menyatakan Chang Ping-chi sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba saja sang istri jatuh pingsan. Dokter bilang bahwa istrinya harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Dengan setia, Yip Man pun menemani hari-hari istrinya di rumah sakit.
Suatu ketika, sang istri menulis surat dan menyuruh Jipching sang anak memberikannya pada ayahnya Cheng Fong, yaitu Cheng Pingji. Suatu hari seusai menyuapi istrinya, sang istri mengatakan jika dia ingin sekali berfoto bersama Jipman. Jipman pun menyanggupinya. Di suatu sore, sang istri meminta Jipman menerima tantangan dari Cheng Pingji karena dia sudah membuat tanggal baru untuk melawan Cheng Pingji. Sang istri juga meminta Jipman untuk berlatih lagi karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul itu. Akhirnya, malam pertandingan itu datang juga. Sang istri menemani dan menunggu Jipman di lobi. Lalu, kemudian pertarungan pun dimulai. Pertarungan ini diawali dengan menggunakan tongkat. Keduanya sama-sama sangat lihai memainkannya. Lantas pertarungan pun berlanjut lagi. Kali ini menggunakan pisau ganda. Mereka juga sama-sama ahli. Dan yang terakhir, mereka bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sangat seru dan menegangkan. Lantas, pertarungan berakhir saat Cheng Pingji mencolok mata Jipman. Jipman terus menghindar, sampai akhirnya Jipman terlihat memukul perut Cheng Pingji dengan pukulan 1 inci. Akhirnya Cheng Pingji pun kalah. Dia kemudian mematahkan plang bertuliskan huruf besar Wing Chun dan mengaku kalah. Jipman lantas mengatakan jika itu tidaklah penting, karena yang terpenting adalah cinta dari orang-orang terdekat kita. Sekian dulu ya guys alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.